warahmatullahi wabarakatuh, mahasiswa kesayangan Ibu. Ya, pada video kali ini Ibu akan melanjutkan video yang sebelumnya ya, yaitu binary tree part 1. untuk implementasi array. Kalau sekarang binary tree implementasi dengan double linked list. Check it out. Nah, subtopiknya itu binary tree, dan yang kedua implementasi menggunakan double linked list. Nah, ini kemarin Ibu mau meralat apa yang Ibu perbincangkan pada video sebelumnya, yaitu Ibu kan menyamakan antara depth dan height ya. Nah, ternyata depth dan height itu berbeda. Kalau depth of node itu jumlah edge dari root ke node, sedangkan height of node jumlah edge terpanjang dari node ke leaf. Nah, kalau height of tree, height of root node. Nih, contohnya nih. Dalam binary tree ini, height of tree-nya 2 atau 3 tergantung apakah pertamanya itu 0 atau 1. Dan kita cek satu persatu. Nah, untuk node C, depth-nya itu 0 karena dari root ya. Untuk height-nya 2 karena dari leaf. Untuk yang node D, depth-nya 1, height-nya 1. E, depth-nya 2, height-nya 0. Untuk yang P, depth-nya 1, height 1. Yang A, depth 2, height 0. Seperti itu. Sudah paham kan sekarang? Alhamdulillah. Cek dulu ya, lanjut ya. Nah, implementasi link representation. Nah, nanti di kelasnya itu ada objek elemen. Kalau yang kemarin itu kita manggilnya data. Lalu ada left child sama right child. Kalau yang double linked list biasa kita pakainya next and pref. Nah, ini contoh representasi linked list seperti ini. Nah, root A nanti dia left-nya atau kirinya B gitu. Lalu right-nya C. Selalu ada left and right. Seperti itu. Nanti kita akan coding loh. Lanjut ya. Binary tree transversal itu penelusuran seluruh node pada binary tree. Jadi ditelusuri lalu di print seperti itu. Dan metode penelusurannya ada 4 cara, yaitu pre-order, in-order, post-order, dan level order. Kita akan kupas tuntas. Oke. Nah, untuk yang pre-order kita itu, nah ini root lalu left baru right. Contohnya seperti ini ya. Nah, cetak data pada root, lalu secara rekursif mencetak seluruh data pada sub pohon kiri. Lanjutkan secara rekursif mencetak data pada sub pohon kanan. Masih hafal nggak rekursif? Nanti Ibu akan coba step by stepnya agar kalian paham lagi. Nah, contoh nih, apa dulu kira-kira yang diketik? Rootnya yang mana? Iya, yang A. Lalu sub pohon kiri? Iya, betul, B. Sub pohon kanan? Nah, seperti itu. Contoh lagi, apa dulu? Ya, cakep, A, lalu B, lalu D, lanjut ke G, setelah itu H, lanjut ke E, I, yang kiri sudah semua, sekarang ke kanan, C, F, J, seperti itu untuk yang pre-order. Ada lagi nih. Ya, pertama bagi, kali, tambah, A, B, kurang, C, D, plus, E, F. Seperti itu. Ini membentuk ekspresi prefix. Root, kiri, baru kanan. Nah, sekarang ke in order. Kalau in order itu anak ke kiri, root baru anak kanan. Mari kita lihat contohnya. Anak kiri yang mana? Iya, B. Lalu root A. Lalu C. Nah, seperti itu. Urut ya. B, A, C. Contoh yang banyak. G, D, H, B, E, C, A, F dulu, C, C, seperti itu. Contoh lain ya. Nah, untuk yang in order itu, nah bentuknya seperti ini. Dia urut. Nah, twing langsung gitu. Karena ini itu kiri, root kanan. Kalau tadi kan
root kiri kanan ya. Nah, ini juga kalau expression tree, nah seperti ini. Jadi kalau pertambahan, nah seperti ini. Jadi kalau kita tuh seringnya in order ya, memberikan bentuk ekspresi infix seperti itu. Lanjut yaitu post order, itu left, right, baru root-nya. Mari kita coba, berarti left, right, C, baru root-nya A, jadi B, C, A. Kita coba yang panjang ya. Left, right, root, jadi G, H, D, lalu I, E, B, J, F, C, nah baru root-nya A. Coba contoh lain. Post order A, B, plus C, D, min, nah baru dikali, lalu E, F, plus, nah baru semuanya dibagi, seperti itu. Memberikan bentuk ekspresi postfix. Nah, sekarang untuk yang level order, pertama kita membuat clone dulu, cloning dari tree tersebut. Lalu determine head, kita cari headnya. Lalu kita determine number of nodes. Di clone lalu headnya 0, 1, 2, 3 atau 4. Number of nodes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ada 10 nodesnya. Nah ini pakainya Vivo, first in, first out, pakainya nah Q, nanti kita codingnya juga pakai Q. Pertama kita cari tahu dulu bagaimana teorinya. Nah jadi A, level ya, BC, kita print level 1, 0, lalu ini level 1, lalu level 2, D, E, F, baru level terakhir, G, H, I, J. Seperti itu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ini contoh untuk yang pohon ekspresi. Coba ditebak, kalau ini dia panggilnya apa? Iya betul, dia itu in. Bukan pre, post, tapi in ya. Nah sekarang ini ada contoh untuk coding. Kita langsung aja dulu, kita coding dulu. Jangan lupa silahkan buka Visual Studio Code, lalu Ctrl N, lalu di save .py. Letakkan di coding pertemuan 13-14 ini ya, letakkan di coding. Yang video sebelumnya kita udah pakai binary tree list, kalau sekarang kita binary tree DLL, double linked list. Save. Nah pertama kita mau buat kelas node dulu ya, kelas node object. Nah pertama konstruktor definite self, ini datanya atau tengah-tengahnya itu, lalu self data sama dengan data, nah self left. Kalau kemarin kan kita pakainya itu ya next and pref, kalau sekarang kita hanya ganti nama tapi konsepnya sama, self left sama dengan left, self ri self right sama dengan right. Nah seperti itu, untuk class node sudah selesai. Oh leftnya kita kasih none aja ya. Iya ibu lupa, bisa-bisanya left sama dengan right, makanya tadi dia merah-merah ya. Left sama right kita jadikan none dulu. Nah pada coding sebelum-sebelumnya tiap kelas, satu kelas sama dengan satu file. Kalau sekarang ibu mau coba satu kelas ibu huni ada 2 file, ada satu file ibu uni 2 kelas sampai beribadah. Nah seperti ini, jadi satu file binary tree DRL ibu kasih 2 kelas, ada kelas node sama kelas binary tree.
Nah, oke, sekarang ke konstruktor. Nah, kalau konstruktornya ibu mau langsung dia buat root self.root. Jadi kalau dia memanggil atau membuat objek dari kelas binary tree, dia harus membuat root. Seperti itu. Ini jangan data, root aja. Bisa sih, ibu bingungi ibu. Nah, gitu ya. Jadi rootnya dia membuat satu node yang left dan right-nya non, datanya sesuai dengan inputan. Lah, ini ibu mau persiapkan nih, print tree. Kayak switch case-nya atau if else gitu. Self transversal type. Nah, jadi manggilnya cuma satu aja, nanti bisa dipanggil dengan berbagai cara. If transversal type, kalau transversal type-nya dia ngetik pre-order, maka dia akan memanggil dan mengembalikan self.pre-order. Jadi nanti kita harus membuat fungsi metode nih, metode dengan nama pre-order print self-root. Nah, diginiin dulu ya. Itu untuk yang pre-order. Sekarang kan ada 4 tuh. Jadi ini elif pre-order, ini in order, self in order. Jadi nanti kita buat metode yang namanya in order print. Lanjut in order, lalu post ya. Post order. Seperti itu. Lalu yang terakhir level order. Level order. Nah, lalu kalau dia typo, ibu kasih else. Retro print. Transversal type. Pakai titik bisa, pakai plus bisa. Inputan transversal type. Kalau pakai plus, jadi kita harus pakai spasi ya. Tidak ditemukan. Ingat ini satu line. Nah, ini masih satu line ya, jangan di enter. Lalu return false. Nah, seperti itu untuk pilihannya. Nah, dia merah-merah karena dia mencari self pre-ordernya nggak ada. Nah, sekarang kita mau coba ya. Nah, ini kita buat metode def pre-order print self, lalu ada start dan transversal. Nah, start diisi sama self root, transversal diisi sama string kosong. Lalu isinya if start. Jadi if startnya ada atau if rootnya ada, seperti itu. Ya, sebelumnya kalau pre-order apa tadi? Root, left, right, RIGHT. Jadi seperti ini, if start ada, transversal atau stringnya kita tambahkan
dengan str start.data, lalu ditambah dengan plus. Nah, seperti ini. Plus sama dengan itu sama kayak gini ya. Transversal sama dengan transversal ditambah, nah gitu. Plus sama dengan itu kalau dijabarkan seperti ini. Lanjut, tadi itu visitnya seperti yang kita ketahui. Nih, lihat. Nah, if null visit T itu tergambar dari Python menggunakan sintak tersebut. Lalu kita rekursif self.preorder print. Nah, start dot anak kiri ya, jadi left. Lalu transversal diisi sama transversal. Seperti itu. Lanjut, kiri sudah, transversal self preorder print start left transversal. Oke. Lanjut, transfer, coba copy sama ya. Lanjut, tadi left, sekarang RIGHT right. Setelah itu, setelah if-nya selesai, return transversal. Save. Ibu ngecas dulu ya, sabar. Nah, seperti itu. Nah, Bu, gimana codingnya, Bu? Kita coba satu dulu, mau? Ya, mau, Bu. Nah, misal Ibu mau menambahkan tree-nya ya. Ini Ibu. Ini Ibu. Hide dulu biar nggak merah-merah. Nah, misal kita mau membuat tree-nya. Nah, keluar dari kelas binary tree. Ini if name sama dengan main. Nah, mainnya. Nah, Ibu coba di sini Ibu bikin objek namanya tree memanggil binary tree. Ingat harus ada datanya ya. Nah, lalu untuk membuat atau menyisipkan itu tree.root.left sama dengan node K. Nah, kayak gini. Kalau mau membuat anak kiri dari root, klik aja atau ketik aja tree.root.left sama dengan node K. Kalau mau bikin anak kanan berarti tree.root. Right sama dengan node X. Untuk anak kirinya K, maka nah ini left.left, kita tambahin .left lagi. Ibu mau A. Nah, untuk anak kanannya K, nah gini left.right, RIGHT. Misal Ibu kasih L. Nah, seperti itu. Lanjut, untuk anak kirinya X berarti tinggal ditambahin aja .left. Node P. Lanjut, untuk anak kanannya X, Ibu berarti right.RIGHT, right Z. Nah, seperti ini. Lalu, misal Ibu mau memanggil yang print tadi ya, print
pre-order. Nah, jadi langsung aja panggil tree.print tree. Nah, lalu kita tuliskan pre-order. Nah, seperti itu. Mari kita coba running. Nah, pre-order itu yang dihasilkan NKALXPZ. Bener nggak sih? Mari kita coba ya. Kita coba ceki melalui visualisasinya. Nah, di PPT ini Ibu udah siapkan visualisasi tree-nya. Nah, ini ya. Baca buku. Nah, ini kan N ya tadi. Kita bikin tree sama dengan binary tree N, maka kita membuat root N. Setelah itu tree.root_left. Nah, root_left ini berarti ke K. Lalu tree.root_right berarti ke X. Nah, lalu tree root left itu A. Ini A ya. Lalu root left right L. Ini root right left P, dan root right Z seperti ini. Jadi untuk visualisasinya seperti ini. Lalu ingat pre-order root kiri kanan. Nih, berarti N KA, betul ini NKA L lalu XPZ. Nah, coding kita benar nih. NKAL XPZ. Wah, sebenarnya seperti itu. Sebenarnya kalian tahu nggak bagaimana cara jalan dari rekursif tersebut? Ingin tahu? Kita pelajari sekalian ya bagaimana cara berpikir untuk pre-order ini. Ibu hanya memberikan contoh untuk pre-order. Nanti kalau in order dan post order, silahkan kalian coba masing-masing. Nah, ini Ibu mau bikin, lalu Ibu mau kasih sebelah kanan. Split right. Terus, nah ini kegedean, Ibu mau kecilin ya guys. Is that alright? Kecilan 20. Nah, pertama kali kan sudah didapatkan, kita sudah memiliki tree ya. Tree ini NXALPZ. Gimana sih step by step dari coding ini? Pre-order print. Nah, pre-order print start transversal. Nah, ini tree print tree pre-order. Pre-order itu startnya diambil dari sini. Root, self root. Jadi rootnya ini apa? Nah, betul. Jadi startnya N. Lalu transversalnya connect. Transversalnya ini ya. Transversalnya nah, kosongan atau string kosong. Setelah itu, if start, apakah start ada? Ya, start ada, start isinya N. Lalu kita melaksanakan yang ini. Transversal plus sama dengan start data. Atau ya kayak gini, sama aja ini. Jadi transversalnya tadi kosongan ya, lalu ditambah dengan start.data. N datanya ya N seperti ini. Jadi kalau digabung hasilnya seperti ini, N strip. Jadi pertama seperti itu ngeprint yang ini. Lanjut sekarang kita ke line berikutnya. Transversal sama dengan self
pre-order print, start, left, transversal. Jadi naik lagi, dia memanggil dirinya sendiri lagi, tapi dengan inputan yang berbeda. Start kan N tuh, left-nya N apa? Nah, left-nya N itu K ya, berarti di sini bukan N lagi, K, lalu transversalnya ini N strip. Nah, seperti ini. Nah, lalu kan masih dalam sini ya, kita nggak boleh loncat ke sini, tapi kita harus menyelesaikan yang sini dulu. Sedangkan sini itu memanggil dirinya sendiri, maka kita harus selesaikan. Nah, sekarang startnya apa nih? Startnya K. Kalau tadi kan startnya N ya. Sekarang startnya K, transversalnya ya, transversalnya N minus. N min. Kita balik ke awal lagi. Apakah startnya ada? Iya, startnya ada, yaitu K. Kalau gitu, buat ini dong, transversal ini ditumpuk. Nah, jadi sekarang transversalnya, yang paling update kan transversalnya ini ya. Nah, ditambah sama start.data. Startnya K, datanya. Nah, berarti K ditambah main. Nah, ditambah main ini. Jadi N, main, K, main. Seperti itu. Lanjut kita ke sini. Transversal sama dengan self pre-order print, start left. Oke, startnya kan tadi K ya, K dot left. Apakah K memiliki left? Ya, dia punya, yaitu A. Maka ini berganti A, dan transversalnya, Q, A transversalnya, nah sudah ganti N strip, K strip, seperti itu. Maka, kan tadi masih sampai sini ya, kita harus tidak boleh ke sini dulu, kita harus naik. Nah, naik untuk memanggil dirinya sendiri dulu. Nah, kita harus memproses inputannya A dengan transversal NK. Jadi startnya ganti. Start sama dengan A. Transversalnya N strip, K strip. Yaitu transversal yang paling update. Nah, seperti itu. Lalu if ini ya, if start, apakah A-nya ada? Ada. Kalau ada, maka ini transversal plus. Jadi NK terdahulu, lalu ditambah dengan start.data A ya, betul, A ditambah dengan minus N minus K minus A minus, seperti itu. Lanjut lagi ke bawahnya, transversal itu memanggil dirinya sendiri lagi ya. Yuk, memanggil dirinya sendiri. Pre-order print start dot left. Apakah A memiliki left? Nggak ada. Atau ini ya, kosongan none. Maka di sini none. Transversalnya NKA. Nah, seperti itu. Kita belum boleh turun ke sini, kita harus melaksanakan yang di sini. Maka sekarang startnya none ya. Transversal. Transversalnya seperti ini. Ditanya, apakah startnya ada? Wah, startnya kosong nih. Nah, kalau startnya kosong, maka dia akan return transversal ya. Maka dia akan return transversal. Jadi return NKA. Nah, udah sampai sini. Lanjutin lagi. Tadi yang di A kan baru sampai ini ya, left ya. Yang di A itu baru sampai left. Nah, sekarang karena sini sudah selesai, maka kita transversal yang left. Jadi ini tabnya sejajar sama sini. Tadi kan terakhir left ya. Sekarang kita A. Ini. Apakah A punya kanan? Dia none. Transversalnya masih, nah ini NKA.
Seperti itu. Jadi naik lagi. Nah, startnya jadi non, transfernya NKA, ditanyain apakah startnya non, iya non, maka langsung aja return transversal seperti itu. Nah, untuk A sudah selesai, udah mentok ya sampai sini. Nih, tab A sudah, sekarang kita, nah ini yang start K. Start K kan baru left ya guys. Nah, start K ini baru left, maka kita akan melanjutkan. Karena baru left, maka kita harus melanjutkan yang right. Jadi tab-tabnya itu berarti ya guys. Jadi jangan dianggap remeh WJN karena kita pakai Python, jadi powernya ke tab. Ya, start K right. Kita balik ke K loh ini ya. Sebelah kanannya K ada nggak? Oh ada L. Berarti ini L. Transversalnya pakai transversal yang paling baru, berarti NKA. Nah, seperti ini. Maka kita harus dari naik lagi. Naik lagi ya. Sekarang startnya berubah jadi L. Transversalnya ya tadi yang paling update. If start, apakah startnya kosong atau startnya berisi? Ya, isi. Kalau isi silakan masuk ke if-nya. Jadi ini transversal paling baru di append atau ditambah dengan start.data, berarti datanya ya ditambah L, dikasih strip dari sini. Setelah itu, nah setelah selesai ini baru kita ke sini transversal left. Sekarang kita ke left-nya L. Apakah L punya anak kiri? Tidak ada, berarti non. Nah, kalau non udah ketahuan ya, kalau bakal ngereturunin transversal, maka kita lanjutkan aja ya guys ya. Ini aja ibu kasih keterangan gini, return. Transversalnya tetap kayak gitu. Nah, kan ini sudah nih start left dan sudah mentok sampai ke return. Jadi, melaksanakan yang bawah sini, yang right. Start dot right. Apakah L masih di L ya? Punya right? Nggak punya, maka di sini non. Sudah ketahuan kalau bakal ngereturn transversalnya. Nah, seperti itu. Nah, untuk yang L sudah. Untuk yang L sudah, lalu yang K juga, yang K sudah anak ke kiri, juga sudah anak ke kanan. Sekarang kita naik lagi. Nah, untuk yang N itu dia baru anak ke kiri. Sekarang kita yang N tuh baru sampai sini, berarti sekarang kita ke yang anak kanan nih. Transversal, ingat self. Startnya ini kita masih ke N ya, kita balik lagi atau mundur lagi ke N. Nah oke, apakah start dot right anak kanan N? Oh iya, anak kanan N itu X. Transversalnya pakai transversal yang paling update yaitu NKAL. Nah apakah start dulu, startnya sekarang X, transversal sama dengan yang paling update. Apakah X ada? Ya ada. Kalau ada ya maka ini melaksanakan yang ini. Jadi NKAL ditambah dengan data berarti X ya, X tambah dengan strip seperti itu. Lanjut ke sini, langsung ke anak kiri. Apakah anak kiri punya X? Ya, P ya. P transversalnya NKALX. Nah, jadi kita balik naik lagi dengan startnya X,
P, ini tabnya P, lalu ini transversalnya yang paling update. Nah, seperti itu. Lanjut, apakah startnya ada? Iya, ada. Kalau ada, maka ini. Transversal yang paling update ditambah dengan start data, ini P min. Nah, sudah. Kalau sudah, dicari tahu anak sebelah kiri. Anak sebelah kirinya nggak ada, berarti non ya. Transversalnya berarti return transversal, pakai transversal yang paling baru. Ini sudah selesai, lalu pindah ke kanan. Maksudnya sudah selesai itu sudah mengeluarkan suatu return ya, itu means sudah selesai dan kita bisa masuk ke step berikutnya. Apakah start P kanan ada? P kanan nggak ada, maka ini none. Kalau non return seperti itu. Nah, sudah. Jadi untuk yang start P sudah selesai. Lanjut, kita naik lagi. Nah, start X. Untuk yang start X dia baru left ya. Berarti untuk start X tuh dia baru sampai sini. Maka kita harus coding yang right seperti itu. Jadi tabnya di sini. Tapi startnya X ya, karena tadi kita rollback kayak gitu. Kanan ada? Iya ada. Namanya Z. Nah, kalau ada, jadi sekarang startnya itu Z, transversalnya yang paling baru. Apakah startnya ada? Iya ada. Kalau ada, maka diketikkan atau di append stringnya start.data, berarti Z ya. Z dikasih min. Nah, seperti itu. Lanjut yang ini ke bawah. Apakah Z punya left? None. Nah, kalau none, maka return ini ya, return transversalnya yang paling baru. Return. Nah, seperti itu. Jadi yang ini sudah selesai. Lanjut yang sebelah sini. Alright, apakah Z punya kanan? None juga. Lalu return. Nah, dan semuanya sudah terkunjungi. Alhamdulillah, hasil akhirnya yaitu NKAL, XP. Oh, ini Z-nya kurang. Maafkan, kurang ngopi. Nah, return ini ya, transversal yang paling update ya. Nah, seperti itu jalannya coding pre-order rekursif tadi. Cukup panjang ya, guys. Alhamdulillahirabbil alamin. Nah, seperti itu. Ini Ibu tulisin oretan pre-order. TXT aja. TXT. Ini all files .txt. Nah, seperti itu. Begitu ya caranya pre-order ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut sekarang in order. Karena cukup panjang untuk menjelaskan rekursifnya, jadi Ibu hanya menjelaskan yang pre-ordernya saja. Yang in order silahkan belajar sendiri ya. Oke. Nah, lanjut. Ini Ibu buka nih. Level ordernya carry dulu. Save. Mari kita sekarang buat coding in order dan post order dia merah karena nggak nemu nih. Nah, ini Ibu copy aja karena mirip ya.
Sekarang kita ke in order. Ingat in order itu apa? In order itu left, root, right, left, root, right. Jadi left dulu. Nah, ini jadi seperti ini. Terus ini diganti ya, in order semua ya, memanggil dirinya sendiri lo, yes. Nah, seperti ini. If start transversal sama dengan self in order, start left transversal, lalu transversal str start data, betul. Transversal in order print start right transversal retro. Nah, begitu. Kalau tadi kan di print dulu lalu ke kiri ke kanan, kalau sekarang kiri dulu baru di print. Kalau udah mentok baru di print lalu baru jalan ke kanan, seperti itu yang in order. Sekarang ke post order, copy aja yes, karena mirip-mirip. Ini post order print. Post itu ini left, right, baru root. Left, right, root. Jadi ya ini dipindah aja. Left, right, baru root. Jangan lupa in order printnya di, nah seperti ini. Mari kita coba ya. Tadi pre-order, sekarang in order dan post. Ini in order, ini post order. Nah, lalu kita run. Nah, kalau in order A, K, L, N, P, X, Z, betul. Kalau post order A, L, K, P, Z, X, N, ya betul. Alhamdulillahirrahmanirrahim, codingnya cocok, sesuai. Nah, sekarang ke level order. Level order itu, mari kita lihat PPT-nya yuk. Nah, level order itu, ini post, masih post. Nah, kita disuruh make a clone, lalu determine height, determine number of nodes. Nah, lalu juga ada ini visit T plus its child on FIFO Q. Nah, jadi kita harus pakai coding Q. Sebelumnya kita udah pernah coding Q ya. Masih ingat nggak ada pertemuan berapa? Mari kita lihat. Ini pertemuan 13-14. Oh, coding Q itu ada di pertemuan 9. Dan Ibu sudah memberikan ini Q.py. Coding Q.py itu kita ambil nih. Kita copy, Ctrl C. Terus kita letakkan di sejajar sama ini binary tree DLL, Ctrl V. Q.py itu gimana isinya? Yang ini loh, yang isinya tentang penerapan Q pada kelas array. Nah, ini self item, return item, nih ada NQ, DQ, depic, size, dan show, seperti itu ya. Nah, itu kopikan sejajar dengan binary tree double linked list. Nah, lalu karena kita mau pakai, maka kita naik, kita harus kasih keterangan untuk mengimportnya ya. Ini from QW import QW. Nah, kita akan pakai. Lanjut, kita akan membuat metode level order. Nih, def level order print masih sama, ini self sama start. Nih, gimana kodenya Ibu?
Ini Ibu perbaiki. Level order self root. Transversalnya nggak usah, nggak pakai transversal. Jadi self root aja ya. Ini level order self start aja. Nah, yuk cekidot kita coding. Nah, if start is known, kalau dari awal dia udah kosong, maka return kosong seperti ini. Lanjut, kita buat transversalnya kosong di sini ya. Transversal sama dengan string kosong. Nah, lalu kita looping. Well Q. Kok Q besar? Ini Ibu ada yang kelewatan nih. Nah, di sini kita buat objek dulu yang memanggil kelas Q. Kita buat objek yang memanggil kelas Q ya, memanggil kelas Q yang ini. Lalu QW kita masukkan dot NQ start. Nah, kita masukkan rootnya. Start ini ya rootnya ya. Karena waktu di print dia pertama kali memanggil self.root, maka pertama kali nge-Q atau NQ itu mengisi atau menambah dari doubling list yang startnya. Lanjut kita siapkan transversal itu kosong. Lalu well ini Q yang kecil. Kita memanggil objek Q yang ini, bukan kelas Q, tapi memanggil objek Q. Objek Q dot size. Kalau size-nya lebih dari 0, maka transversal sama kayak tadi, plus sama dengan str Q dot pick, yang picknya dot data, baru ditambah dengan minus. Ambil yang pick itu yang mana? Nah, kita coba pick item 0 atau item yang paling pertama kali masuk, seperti itu. Jadi mengambil si startnya itu ya. Lanjut, sekarang not sama dengan q.dq. Nah, kita bikin variabel not yang berisi dq. Dq itu apa nih? Kita lihat. Oh, dq itu pop atau mengambil, mengeluarkan not yang paling akhir, lalu di return not yang paling akhir tersebut. Kalau ini kan memasukkan ya. Ini mengeluarkan dari antrian yang pertama. Ini pick mengambil data antrian pertama. Nah, seperti itu. Lalu dikasih tahu if kalau si node punya left. Nah, kalau si node punya left, maka q dot nq kita tambahkan lagi yang left-nya itu dot left. Terus lagi kalau si node itu punya right, if node dot right, kalau si node masih punya right, maka ya q and q node right, RIGHT, seperti itu. Lalu kalau sudah selesai, return transversal save. Nah, seperti itu. Mari kita coba ngeprintnya dulu ya. Ctrl C. Ini level order.
ini level, save, lalu kita run lagi. Start, if start is known, titik 2, save, refresh. Function object has no attribute left or right. Oke, ibu cari tahu dulu nih. Node.left, node.right. Kurang ini, save. Nah, alhamdulillahirrahmanirrahim, level order. Mari kita coba untuk ceki. Level order berarti N, K, X, A, L, P, Z. Wah, bener, alhamdulillahirrahmanirrahim. Mau di step by step nggak? Oke ya, step by step ya. Karena ini something new, berbeda sama si in order, pre-order, post-order. Nah, pertama-tama ini kita level order. Startnya diisi apa nih? Karena kita panggil si print ini dia memanggilnya dengan root. Jadi rootnya N. Oke. Is start is known, apakah startnya kosong? Tidak, startnya N, startnya tidak kosong. Maka kita ke sini. Q sama dengan Q. Maka kita punya array dengan nama Q. Lalu Q and Q start. Jadi Q and Q start and Q end ya. Jadi ini array Q, ada N. Nah, ini misal array untuk yang 0 karena NQ kan ini ya, append item. Jadi array Q indeks ke 0-nya N, seperti itu. Lanjut, transversalnya kosong. Well, selama Q size lebih dari 0, size-nya ada berapa nih? Size-nya ada 1, maka lebih dari 0 ya. Terus ini maksudnya masuk ke well. Nah, transversal sama dengan transversal strpic.data. Transversalnya kosongan ya. Nah, ini kan transversal kosongan ditambah sama q.pic. Nah, q indeks pic itu kan indeks ke 0 nih. Nah, items ke 0. Jadi kita dot data berarti n main. Nah, seperti itu, paham ya? q.pic, Q ini kan Q nih, array Q nih. Dengan pic itu mengambil indeks ke 0, maka terus dot data ngambil datanya. Kenapa sih ngambil data? Karena start itu bentuknya doubling list. Jadi ada data left sama right. Makanya kita harus menambahi dot data. Kalau dot data kita ilangin, maka dia akan error atau ngeprint si objeknya, bukan ngeprint value atau datanya. Nah, dot data maka kita mendapatkan N, lalu ditambah dengan minus. Seperti itu. Lalu node, lanjut ke bawah, node Q, DQ. DQ itu apa ya? DQ itu mengambil atau pop ke 0. Jadi Q-nya, nah, node sama dengan mengambil ke 0 tapi return. Jadi dia ya berarti Q-nya kosong. Ini berarti QW kosong dan node berisi yang dihapus tadi. Yang dihapus tadi apa? Yang indeks ke 0. Maka
Ini dia N ya. N beserta datanya N, left-nya ada, right-nya ada, seperti itu. Jadi not.q.dq berarti not berisi dengan N dan Q-nya kosong. Ingat Q-nya kosong. Ini biar oke. Ini berarti ibu kuwewe. Nah, ini arah ya. Ini arah ya. Jadi sekarang Q-nya kuwewe kosong. Nah, seperti itu. Yang di sini sudah. Lalu ini if not dot left. If not N ya, notnya kan ini N ya. N left-nya apa? Nah, left-nya K. Ada nih. Berarti ada, dia punya left. Ada, maka Q and Q not left. Nah, sekarang ditambah ya K. Tadi kan Q-nya kosong. Sekarang Q-nya ditambah dengan not K. Nah, jadi sekarang K. Nah, jadi Q-nya kosong, sekarang jadi ada diisi K. Lanjut. If not right. Masih ke notnya N ya. Apakah N punya anak kanan? Ya. N punya anak kanan ya di sini. X, anak kanannya X, maka di sini X. Q and Q not right. Berarti ditambah dengan X di sini. Maka Q-nya K sama X. Nah, seperti itu. Untuk looping pertama seperti itu, guys. Nah, sekarang kan udah looping paling dasar. Lanjut ke looping naik. Apakah Q dot size lebih dari 0? Size-nya berapa sekarang? Ya, size-nya 2. Maka lanjut ke sini deh. Ini while kedua. Ini while pertama ya. Karena size-nya tadi 1. Ini while kedua. Lanjut ini transversal. Urung tak copy ya. Belum ibu copy. Maka transversal yang paling update ini sama dengan plus peak. Peak itu yang ini ya, yang paling awal berarti K min. Seperti itu. Lalu not DQ. Berarti dia not K-nya hilang ya, guys. Not DQ. Nah, ini K-nya K karena K yang dihapus. Auto complete mulu. Lalu jadi Q-nya sekarang karena DQ berarti Q-nya tinggal si X aja, seperti itu. Lanjut yang ini, if not left, right. Plung. Notnya kan K ya, K ada nggak? Ya, K ada, itu A. Jadi apakah ada ya, ini A, terus ini A ya. Sekarang Q-nya X A. Lanjut, not K. Apakah not K punya anak? Ya, ada L.
Ya, betul, ada L. Maka NQ L. Jadi Q-nya sekarang tambah Q XAL. XAL seperti itu. Karena sudah sampai sini, maka naik lagi. Ya, maka naik lagi. Berarti while yang ketiga. Wow. Nah, ini while yang ketiga nih. While yang ketiga berarti kesini ya, transversal sama dengan q.pick.data. Nah, picknya, nah berarti NKX sekarang. Seperti itu. Setelah itu node.tq. Jadi node-nya berapa di DQ? Yang dihapus kan X ya. Ini kurang minus. Yang dihapus X, maka yang kita node sekarang jadi X. Dan Q-nya sekarang tinggal apa aja? Tinggal AL ya guys. Nah, seperti ini, tinggal AL aja. Lanjut, if not left, node-nya X ya, X punya anak kiri ya, ada P. Maka NQ P. Terus AL, P. Lanjut, si X punya anak kanan ya, ada, itu Z. Maka NQ Z. Kalau NQ maka ditambah ya, ini koma. Ini P, Z. Nah, seperti itu. Sudah sampai sini. Maka naik ke Y lagi. Apakah Q size lebih dari 0? Betul. Sekarang Q size-nya ada 4 ya. Berarti ini looping keempat. Transversal. Oke deh, transversal. STRQ pick-nya A ya. Nah, berarti amin. Lalu node DQ. Node DQ berarti sekarang node-nya apa? A. Node-nya A. Lalu Q-nya, nah karena di DQ maka A-nya hilang, Q-nya tinggal PLZ. Setelah itu ini if not NQ. Ke A, apakah A punya anak kiri? Nggak ada. None. Berarti ini tidak dilakukan. Apakah A punya anak kanan? Tidak, none, maka tidak dilakukan. Lanjut, karena sudah sampai sini, maka naik ke Q size lagi. Apakah Q-nya lebih daripada 0? Betul, karena Q size-nya 3. Maka ini while kelima ya. Betul, while kelima. While kelima transversal. Nah, dari yang NKXA ditambah dengan pick-nya L ya. L min. Setelah itu baru node DQ. Berarti node-nya L. Berarti sekarang Q-nya L-nya hilang ya, karena di DQ. Nah, sekarang Q-nya tinggal seperti ini.
Lanjut ke sini, if not left, no known. Ya ini known. Kalau known berarti ini dilewati. Ini ya L ya, L kan nggak punya anak kanan dan kiri ya. Ini juga known. Kalau known maka dilewati juga. Dilewati berarti naik lagi. Apakah Q dot size lebih dari 0? Ya, karena 2. Lalu sama sih. Sekarang while ke-6. While ke-6 berarti ditambah dengan peak-nya P ya. Ini berarti P, Q-nya tinggal Z aja. Z nggak punya anak kanan kiri. Dan size-nya masih 1. Karena size-nya masih 1, maka di looping lagi. While ke-7 transversal peak. Nah, Z ya, maka ini Z min. Lalu yang dengan Z sekarang Q-nya habis. Seperti itu. Karena Z gak ada anak kanan kiri, maka if no known. Lalu dia while-nya stop. Stop karena size Q-nya habis. Betul ya, ini N, K, X, A, L, P, Z. Seperti itulah perjalanan dari si level order. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Video tentang binary Q untuk transversal atau penelusuran dari pre-order, in-order, post-order, dan level order sudah selesai. Semoga bermanfaat, semoga paham ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.